Citra kelihatan sangat cantik siang ini. Sambil menunggu Seno selesai mengucapkan ijab kabul, Citra terus melihat ke arah cermin. Ada rasa bersalah dalam dirinya karena sudah mengkhianati orang tuanya. Apalagi pernikahannya kali ini diwalikan pada hakim. Tapi dendam yang sudah membara itu pun membuat dia tak bisa menyerah begitu saja. Lamunan Citra dibuyarkan oleh kehadiran Ratna. Ratna menyebutnya untuk menemui pengantin pria. Karena ijab kabul telah selesai diucapkan, Citra langsung duduk di samping Seno, lalu mengambil tangannya dan dicium. Seno pun langsung mengecup kening Citra dengan sangat lama. Setelah itu mereka berdua saling pandang dengan senyum yang merekah. Malam hari pun tiba. Pesta mereka digelar dengan sangat mewah. Walaupun pestanya diadakan secara tertutup dan tamu undangannya pun tak seberapa banyak, tapi tak mengurangi kebahagiaan Seno dan Citra. Ada aturan yang berlaku, para undangan tak boleh mengambil foto. Hanya para fotografer yang sudah mereka siapkan saja yang boleh mengambilnya. Mereka takut jika para undangan mengambilnya lalu memposting di media sosial dan keluarga Citra akan melihatnya, maka kebahagiaan mereka akan hancur. "Papa kemana ya? Kok dari kemarin gak pulang-pulang?" tanya Rani pada ibunya saat mereka sedang makan malam. "Iya nih, lusakan acara pernikahanku. Kok papa malah santai saja sih?" Romi pun terlihat kesal. "Papa kalian mungkin ada urusan penting. Lagian kan papa sudah bilang kalau papa tidak akan menghadiri acara pernikahanmu itu. Jadi tidak usah memikirkannya," jawab Wanda. "Tapi mah, mungkin waktu itu papa sedang emosi, makanya bicara seperti itu." Romi melihat ke arah ibunya. "Tidak nak, mama tahu seperti apa papamu itu. Jadi jangan terlalu mengharapkan kedatangannya." Kali ini ada nada sedih dalam ucapan Wanda. Mereka kembali menyantap makan malam. Namun pikiran Wanda terus melayang. Wanda merasa ada yang aneh dengan Seno. Karena setelah Citra hilang kabar beberapa waktu, Seno tak lagi keluyuran. Apa mungkin Seno sudah berhasil bertemu dengan Citra? Gumam Wanda dalam hati. Tapi Wanda merasa itu tak mungkin, karena Citra berada di tempat yang sangat jauh. Romi pulang dengan wajah yang kusut. Tari pun terlihat menangis dengan terseduh. Wanda dan Rani yang melihatnya pun menjadi heran. Mereka hanya saling pandang dan belum berani untuk bertanya. Sesaat kemudian, Romi bangun dan membanting semua barang yang ada di dekatnya. Bahkan dia sampai meninju tembok dan berteriak. "Kalian kenapa?" Wanda bertanya dengan hati-hati. "Tante tahu kan kalau besok kita akan menikah?" Tari melihat ke arah Wanda. "Iya, makanya ini Tante sama Rani lagi nungguin kalian, biar kita bisa sama-sama cek persiapan akhirnya," jawab Wanda. "Kami baru dari sana, dan Tante tahu kalau ternyata persiapannya dipercepat dan kemarin digunakan sama Om Seno dan Citra untuk menikah." Tari langsung menangis histeris. Wanda pun langsung shock. Ia terjatuh di lantai. Seluruh badannya lemas. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ada rasa tak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? "Jadi gimana dengan besok?" Tari melihat ke arah Romi. "Undangan sudah tersebar dan kita juga sudah memajukan tanggalnya. Jadi besok kita akan tetap menikah," Romi menjawab dengan lemas. "Tapi mas, mana mungkin kita bisa mempersiapkannya dalam 1 hari. Kita melakukan akad di rumah saja, dan selesai akad kita langsung adakan resepsi yang sederhana saja dulu. Kita buat dekorasi yang biasa saja, dan juga pesan makanan yang simpel saja." "Mas, mau taruh di mana mukaku ini? Dasar ya, ayahmu itu.
Sudah tua juga masih aja doyan kawin. Tari terlihat sangat frustasi dan kesal. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, kita nggak usah nikah aja sekalian. Aku juga pusing tahu nggak? Romi pun membentak Tari. Ya sudah, oke, aku ikutin rencanamu. Tapi ingat, setelah itu kita harus mempersiapkan pesta yang tak kalah mewah dari pestanya Citra, jawab Rani dengan terpaksa. Setelah itu mereka semua hanya diam. Wanda yang masih lemas berusaha menghubungi Seno, tapi nomornya tak aktif. Wanda semakin frustasi, mengingat waktu itu dia pernah menandatangani surat persetujuan untuk Seno menikah lagi. Itu artinya status Citra saat ini sama dengan dirinya, sama-sama istri sah dari Seno Martino. Acara pernikahan Romi dan Tari berjalan dengan sederhana. Bahkan persiapan yang terburu-buru membuat acara ini banyak kekurangan. Teman-teman Tari pun tak berhenti mencibir. Mereka melihat ke arah Tari dengan tatapan merendahkan. Tari yang sadar sedang direndahkan pun hanya menunduk sambil memainkan ujung jarinya. Tak ada rona kebahagiaan yang terpancar di wajah Tari. Hanyalah rasa malu terhadap keluarga, kerabat dan teman-temannya yang teramat besar karena sebelumnya Tari sudah sangat heboh dengan pernikahannya yang akan sangat mewah. Sedangkan Wanda berusaha bahagia saat mendampingi anaknya di acara pernikahan ini. Wanda berusaha menutupi luka di hatinya. Dia juga berusaha menutupi tentang keberadaan suaminya yang sedang sibuk dan berada di luar kota. Bagaimanapun juga, Wanda tak mau ada yang tahu tentang masalah rumah tangganya saat ini. Wanda berencana akan menemui lagi keluarga Citra besok untuk menanyakan semuanya. Saat semua tamu undangan telah pergi dan tinggal mereka serta beberapa kerabat Tari, datanglah Seno yang didampingi oleh Citra. Mereka terlihat mesra, jalan sambil bergandengan dan kompak dengan pakaian yang senada. Wanda yang melihat mereka berdua nampak geram, tapi dia berusaha menahannya karena masih ada beberapa kerabat Tari di sini. Tapi tidak dengan Romi. Dia berusaha mendekat ke arah Seno, tapi ditahan oleh Wanda. Wanda meminta Tari dan Rani untuk membawa Romi ke kamar. Dia berjanji akan segera menyusul bersama dengan Seno dan Citra. Seno yang masih sempat berbasa-basi dengan keluarga Tari dikagetkan dengan tepukan Wanda pada bahunya. Wanda meminta izin pada kerabat Tari yang masih ada untuk berbicara sebentar dengan Seno. Wanda pun langsung mengajak Seno dan juga Citra ke kamar. Begitu mereka masuk ke kamar, Wanda langsung mengunci pintu kamar. Romi yang melihat Seno langsung berjalan ke arahnya dan meninju Seno. Perkelahian antara ayah dan anak itu pun tak terhindarkan. Tari yang melihat Citra juga tak tinggal diam. Dia maju ke arah Citra dan menarik rambut Citra. Aksi saling jambak di antara mereka pun terjadi. Sedangkan Wanda dan Rani hanya bisa melihat sambil menangis. Mereka pun berhenti bertengkar dengan sendirinya. Keadaan mereka terlihat kacau. Wajah Romi terlihat babak belur. Begitu juga dengan Seno. Rambut Citra dan Tari pun sangat berantakan. Papa macam apa yang tega mempermalukan anaknya sendiri? Teriak Romi tepat di wajah Seno. Mempermalukan seperti apa maksudmu? Bukankah dari awal persiapan pestanya memang untuk aku dan Citra? Seno berkata dengan dingin. Ingat umur papa. Papa itu sudah tua, sudah mau mati, tapi kenapa masih doyan kawin? Ingat, papa sampai kapanpun aku tak akan melupakan perbuatan papa ini. Papa tahu aku menyesal terlahir sebagai anak papa. Mendengar teriakan Romi, telinga Seno menjadi panas. Seno melihat ke arahnya dengan marah. Lalu Seno pun berkata, kalau aku sudah tua dan masih doyan kawin, apa hakmu?
Dan juga kamu tak perlu menyesal terlahir sebagai anakku. Karena memang kamu itu... Mas, jangan mas, aku mohon. Wanda pun berteriak memotong ucapan Seno. Seno lalu melihat ke arah Wanda dan kembali melihat ke arah Romi. Sepertinya Seno masih ingin melanjutkan kata-katanya. Saat Seno akan kembali berucap, Wanda langsung berlari menghampirinya dan mendorongnya ke arah pintu. Silahkan kalian pergi dari sini. Nikmatilah kebahagiaan kalian hari ini, tapi tidak untuk besok, karena dapat kupastikan kalau kalian akan kembali menderita. Wanda berteriak ke arah Seno dan Citra. Seno langsung memegang tangan Citra dan mengajaknya pergi. Saat pintu kamar dibuka, terlihat ada beberapa orang yang berdiri di depan pintu. Tapi mereka berdua tak peduli dan terus melangkah keluar. Mbok, kita harus segera berangkat ke kampung sekarang juga. Citra langsung menghampiri Mbok Jum dan mengajaknya pulang. Ini sudah larut, besok saja ya. Nggak bisa Mbok, ini sangat gawat. Aku takut kalau besok ayah dan ibu akan ke kampung dan tak bertemu kita. Citra yang melihat Mbok Jum seperti kebingungan langsung menjelaskan semuanya. Citra sangat yakin jika besok Wanda pasti akan menemui orang tuanya. Mbok Jum pun langsung bersiap dan mereka segera pulang dengan menyewa mobil rental. Seno ingin mengantar mereka, tapi Citra menolak. Dia takut jikalau benar besok Wanda akan menemui orang tuanya, sudah pasti orang tuanya akan berkunjung ke kampung dan tidak menutup kemungkinan jika mereka akan bertemu dengan Seno di jalan. Karena memang jalan ke kampung hanya satu. Seno memeluk Citra dengan erat. Ada rasa tak rela jika harus ditinggal oleh Citra. Seno pun menyuruh Citra berjanji untuk selalu menghubunginya dan juga untuk menjaga calon anak mereka dengan baik. Hati-hati di sana sama mama ya. Papa janji akan segera menyusul. Jangan rewel dan jangan menyusahkan mama. Papa sangat sayang kalian. Seno berkata sambil mengelus perut Citra dan juga menitikkan air mata. Mbok, saya titip Citra sama calon anak kami. Tolong jaga mereka baik-baik. Jika ada apa-apa, tolong langsung menghubungi saya. Seno melihat ke arah Mbok Jum sambil menghapus air matanya. Mbok Jum hanya mengangguk lalu segera masuk ke dalam mobil. Sedangkan Citra masih enggan melepaskan pelukannya pada Seno. Setelah dirasa cukup, Citra pun mencium kedua pipi Seno lalu pamit dengan air mata yang menetes di pipinya. Citra pun beralih ke arah Ratna. Dipeluknya juga temannya itu dengan erat sambil mengucapkan terima kasih. Citra lalu melihat ke arah Seno dan Ratna. Citra berjanji akan selalu menghubungi mereka karena sebelumnya Citra dan Seno telah membeli HP untuk Citra agar bisa memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Setelah mobil yang membawa Citra dan Mbok Jum hilang dari pandangan, Seno pun langsung pamit pada Ratna untuk kembali pulang. Seno memutuskan untuk tinggal di rumah lama kedua orang tuanya untuk sementara waktu. Bersambung.